Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nur Hadi ingin mempresentasikan UTS tentang teori informasi eh, dengan dosen Bapak Ambros Magnuf Rudolf Menking, STMT. Nah, untuk di sini tugasnya adalah review jurnal dengan topik konsep yang saya ambil adalah probabilitas. Nah, dengan prodi informatika Universitas Cyber Asia. Nah, di sini jurnal saya eh, menjelaskan tentang probabilitas merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang tidak menentu atau acak, ya kan? Salah satu gunaan awal dan adalah untuk menghitung probabilitas adalah untuk menghitung peluang berbagi pemain judi yang digunakan untuk menjelaskan kesalahan pengukuran ilmiah dan teknik secara disadari insinyur eh, mempelajari probabilitas untuk banyak kegunaan praktisnya, mulai dari kontrol, kualitas, dan jaminan kualitas, hingga teori komunikasi dan teknik elektro. Nah, untuk pengukuran teknik sendiri dianalisa menggunakan statik dan pengetahuan yang baik tentang probabilitas diperlukan untuk memahami statik. Nah, untuk pendahuluannya, di sini ada eh, teori probabilitas itu. Teori probabilitas selalu dipahami mulai dari percobaan statik yang menghasilkan ruang sampel percobaan yang sering digunakan untuk memahami teori probabilitas. Antara lain pelemparan mata uang, pelantunan dadu, pengambilan bola secara acak dari suatu kotak, dan pengambilan kartu bridge. Oh, Oke, hal ini masalah yang akan terjadi di era terkaitan dengan situasi yang tidak pasti sehingga manusia tidak cukup mampu berpikir determinasi saja untuk menghadapi, namun manusia harus mampu berpikir probabilistik dalam menghadapinya. Hal ini dikarenakan pendapat menurut pendapat Johannes Langard bahwa berpikir probabilitas sebagai berpikir seorang dalam menanggapi situasi yang melibatkan ketidakpastian lebih lanjut. Pop and Code menjelaskan bahwa berpikir probabilitas adalah suatu cara baru memproses informasi ketika pandangan dunia berubah dari pandangan determinasi menjadi realita. Nah, pembahasannya yang pertama, untuk jurnal yang pertama yang saya ambil adalah analisa penyelesaian tugas probabilitas siswa SD ditinjau dari perbedaan kemampuan matematika dan gender yang ditulis oleh Dewi Ivayana, Iketut Budayasa, dan Dewi Julianti. Nah, mereka menyebutkan pendekatan deskriptif ekstratif digunakan untuk mendeskripsikan probabilitas secara dalam memiliki anak laki-laki dan kemampuan matematika lebih tinggi. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan, eh, bahwa perlu adanya penyelidikan untuk pengungkapan kemungkinan alasan di balik hasil-hasil penelitian di atas melalui penggunaan metode penelitian kualitatif. Artinya bahwa perlu menganalisa penyelesaian tugas probabilitas siswa SD berdasarkan taksonomi berpikir probabilitas ditinjau dari kemampuan matematika yang gender. Nah, jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang eksploratif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang berpikir probabilistik siswa SD. Nah, untuk di sini subjeknya dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 di di SD di Bangkalan, Madura. Pemilik objek penelitian melakukan pemberian kemampuan matematika dengan cara instrumen tugas probabilitas dan penelitian terdiri dari probabilitas suatu kejadian dan perbandingan probabilitas. Ya, oke. Lanjut ke jurnal kedua. Di sini jurnal kedua yang saya ambil adalah probabilitas dasar yang ditulis oleh Ilyas Aminuddin. Eh, Beliau mengatakan probabilitas merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk pengukuran tingkat terjadinya suatu kejadian yang tidak menentu atau acak peluang atau kemungkinan sering terjadi. Dengan kata probabilitas,
yang secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi, probabilitas mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan manusia dalam eh, berbagai hal seperti pemerintahan, ilmiah, usaha, dan industri. Oke, di sini untuk jurnal kedua, dia menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah eh, tulisan atau studi literasi dalam simulasi secara teori. Probabilitas sudah banyak dibahas baik dalam bentuk buku maupun artikel studi di simulasi dengan menggunakan gambaran lebih detail tentang probabilitas serta menjelaskan. Nah, Oke, nah gambaran lebih detail tentang probabilitas serta penyelesaian masalah probabilitas yang cukup rumit. Fase dalam penelitian ini meliputi fase investigasi awal, fase desain, fase simulasi, dan pada fase investigasi awal dipelajari percobaan yang diangkat terkait topik probabilitas dan permasalahan yang sering muncul. Oke, kita masuk ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga ini saya mengambil tentang jurnal pembelajaran teori probabilitas menggunakan R. Penulisnya adalah Joko Sungkono dan Kristiawati Nugrahasing. Nughaningsih dalam jurnalnya menyebutkan pembelajaran teori probabilitas tidak selamanya harus dilakukan secara manual. Software dapat digunakan untuk pembelajaran teori probabilitas melalui simulasi percobaan serta melakukan perhitungan terkait permasalahan probabilitas. Nah, sintak dasar yang sudah ada pada aplikasi R dapat dikembangkan untuk mempelajari materi probabilitas yang lebih kompleks. Percobaan yang digunakan dalam teori probabilitas seperti pelemparan mata uang logam, pelantunan dadu, pengambilan item dari kotak, dan pengambilan kartu dari stump kartu bridge dapat dilakukan dengan software R. Penyelesaian permasalahan probabilitas terkait identifikasi ruang sampel, operasi kejadian probabilitas bersyarat, dan dapat menyelesaikan penggunaan aplikasi R. Nah, untuk kesimpulan dari semua tiga jurnal ini bisa didapatkan bahwa probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di saat mendatang. Untuk contoh sederhananya adalah jika sebuah koin tidak pernah, maka akan sulit untuk memastikan bahwa muka gambar atau angka yang berada di atas jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari probabilitas. Nah, untuk daftar pustakanya tadi saya untuk apa jurnal pertama dari yang berjudul Analisa Penyelesaian Tugas Probabilitas Siswa A SD ditinjau dari perbedaan kemampuan yang ditulis oleh Dwiyana Sari, Iketut Budayasa, dan Dewi Juniati. Ditulis tahun 2018. Nah, untuk yang kedua ada Matematika dan Gender dari Jurnal Pendidikan Materi FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, dan yang ditulis oleh Ilyas Aminuddin. Nah, untuk yang ketiga ada Jurnal Pembelajaran Teori Probabilitas menggunakan aplikasi R yang ditulis oleh Joko Sungkono, Krisnanti Nugraha Ningsih. Itu dibuat tahun 2020 di Universitas Widya Dharma Klaten, Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya untuk review jurnal yang uh, menjadi tugas UTS kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.